Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Kami akan menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi. Perkenalkan, nama saya Rizky Fazila. Saya Sri Devi Kumalasari. Saya Rio Juliardo. Saya Ahmad Haryanto. Pertama, mengenai pengertian ruang lingkup ilmu ekonomi. Ada beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama, menurut Sadono Sukirno, yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang menganalisa biaya dan keuntungan dan memperbaiki cara penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua, menurut Albert L. Meyers, yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempersoalkan kebutuhan serta sebagai pemuas akan kebutuhan manusia tersebut. Jadi, secara umum, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Manfaat mempelajari ilmu ekonomi. Yang pertama, membantu dalam pengambilan keputusan atau making decision sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat menjadi kegiatan efektif dan efisien. Yang kedua, dengan ilmu ekonomi, kita dapat memahami kegiatan-kegiatan ekonomi. Yang ketiga, dengan ilmu ekonomi, kita dapat mengetahui masalah-masalah internasional seperti kegiatan ekspor, impor, nilai kurs, harga minyak, dan lain-lain. Yang keempat, membantu kita menjadi pelaku ekonomi atau pemilih yang kompeten dalam berbagai hal yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Materi yang selanjutnya yaitu tentang masalah-masalah perekonomian atau perniagaan. Masalah perekonomian terbagi menjadi dua, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Pada masalah ekonomi klasik mencakup proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Proses produksi. Dalam masalah ekonomi klasik ini, hal ini menjadi salah satu hal yang penting. Hal ini berkaitan dengan pembuatan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Masalah yang muncul dalam proses produksi ialah tentang jumlah barang yang tersedia dan kebutuhan masyarakat yang besar. Selanjutnya, masalah distribusi atau tentang penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Pada realitanya, semakin langka dan semakin dibutuhkan oleh masyarakat, harganya pun akan semakin tinggi. Hal ini membuat para distributor terkadang melakukan hal ini guna mengatur dan mengelola kebijakan untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Masalah yang terakhir yaitu masalah konsumsi, di mana pada hakikatnya masyarakat memiliki peran penting dalam proses konsumsi sehingga apa yang dilakukan masyarakat menjadi tolak ukur dalam jumlah barang yang akan diproduksi oleh perusahaan. Masalah ini akan muncul ketika perusahaan tidak lagi memahami kebutuhan masyarakat dan jumlah barang yang akan diproduksi setelahnya. Yang kedua, masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi modern berfokus pada what, how, and for whom. Yang pertama, what, barang apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. Pada hal ini, masyarakat harus memiliki prioritas barang apa saja yang akan diproduksi dan berapa jumlah yang sesuai. Yang kedua, how, bagaimana cara memproduksinya. Dalam proses produksi, pemilihan cara dan teknologi sangatlah penting. Hal ini merupakan salah satu mencegah terjadinya kerugian atau ketidakefektifan serta pemborosan. Yang ketiga, for whom, untuk siapa barang diproduksi. Dalam hal ini, sebenarnya sama saja dengan masalah distribusi pada masalah ekonomi klasik. Dalam masalah ekonomi ini menyangkut tentang pasar mana yang dibidik didasarkan pada penghasilan, gender, usia, atau daerah. Akan menjelaskan materi barang serta jasa. Dalam melakukan kegiatan ekonomi ada 3 proses yang harus dilewati, yaitu proses produksi, proses distribusi, dan proses konsumsi. Ketiga proses ini saling berkesinambungan dalam menciptakan barang atau jasa yang
kemudian diperjualbelikan. Berdasarkan wujudnya produk bisa dibedakan menjadi dua, yaitu produk barang dan jasa. Bisnis barang dan jasa memiliki perbedaan yang signifikan. Barang merupakan produk yang dapat dirasakan secara fisik, dapat dimiliki dan dijual kembali. Sedangkan jasa merupakan produk yang tidak dapat dimiliki, melainkan produk didapat secara simultan ketika konsumen melakukan pembelian produk jasa. Selanjutnya, economic goods, yaitu komoditas yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dan untuk mendapatkannya memerlukan suatu usaha. Contohnya seperti rumah, makanan, kendaraan. Untuk mendapatkannya kita harus mengeluarkan uang untuk proses pembelian. Economic goods memiliki 5 sifat. Yang pertama, harus ada usaha untuk memperolehnya. Yang kedua, memiliki nilai kegunaan. Yang ketiga, bisa ditukar atau dipindahkan. Yang keempat, memiliki harga. Yang kelima, jumlahnya terbatas. Selanjutnya, free goods, yaitu komoditas yang tidak memerlukan usaha dan tindakan perjuangan untuk memperolehnya. Ketersediaan jumlahnya banyak, lebih besar daripada kebutuhan. Contohnya seperti sinar matahari, air laut, air sungai, udara, dan sebagainya. Free goods memiliki 2 sifat. Yang pertama, tidak memiliki harga di pasar atau market. Yang kedua, sangat mudah didapatkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang barang akhir, barang antara, barang modal. Komoditas barang akhir adalah komoditas hasil produksi kegiatan ekonomi yang dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Barang akhir terdiri dari 2, yaitu barang tahan lama, misalnya kursi, bangku, meja. Barang tidak tahan lama, yaitu misalnya buah-buahan, sayuran, dan minuman. Barang modal ialah kegiatan sebagai hasil produksi yang penggunanya untuk menghasilkan hasil barang-barang lain sebagai salah satu sumber daya. Contohnya barang modal adalah mesin pemotong, mesin penggiling, mesin bor. Barang antara adalah barang yang dapat atau yang belum dikonsumsi atau digunakan, harus memerlukan proses lagi sebelum dapat digunakan. Misalnya seperti besi, baja, dan semen. Ya, saya akan menjelaskan tentang metodologi ilmu ekonomi. Berdasarkan ruang lingkup keilmuan ekonomi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif adalah cadangan ilmu ekonomi yang menjelaskan dan mendeskriptifkan keadaan perekonomian dan kegiatan perekonomian pada suatu tempat, fakta yang terjadi di lapangan. Dalam ekonomi ini mengumpulkan berbagai keterangan yang benar-benar terjadi, yaitu yang ekonomi terapan ialah cadangan keilmuan di mana peranannya sebagai penyelesaian ekonomi yang terjadi dengan menggunakan hasil kegiatan dari ekonomi deskriptif. Yang C, teori ekonomi. Teori ini merupakan kegiatan keilmuan tentang penjelasan penyebab terjadinya suatu kegiatan perekonomian keekonomian terapan.
Kita masuk pada ruang lingkup ekonomi. Terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Sebelum kita masuk ke penjelasan ya, kita masuk pada proses perkembangannya. Proses perkembangan teori ekonomi makro dan teori ekonomi mikro. Pada permulaan tahun 1930 serta tahun 1920 akhir, terjadi peristiwa yang tidak menguntungkan, yaitu tidak berhasilnya klasik ekonomi. Inilah yang menjadi pembuka dalam kedepresian perekonomian, yaitu berkeyakinan bahwa mekanisme pasar dapat mengatasi semua masalah perekonomian. Lalu muncullah pertukaran di mana satu-satunya cara untuk mencapai keseimbangan. Adapun dampak dari depresi ekonomi tersebut adalah pengangguran yang semakin bertambah masif. Adanya kegagalan tersebut memotivasi lahirnya makroekonomi, yaitu munculnya John Keynes, ahli ekonomi Inggris tahun 1183 sampai 1946 dengan buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah perekonomian di mana analisisnya pada kelompok kecil. Mikro berasal dari kata mikros yang mempunyai arti kecil, di mana penganalisaan berhubungan dengan permasalahan perekonomian di masing-masing lingkup, contoh perusahaan atau perorangan. Aspek yang dianalisis di ekonomi mikro, yang pertama ada hubungan timbal balik yang terjadi di pasar barang, yang kedua ada sikap produsen dan pembeli, yang ketiga ada hubungan interaksi yang terjadi di pasar pemproduksian. Selanjutnya ekonomi makro. Ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang ruang lingkupnya perekonomian bersifat luas dan menyeluruh mengenai kegiatan perekonomian dan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit kecil. Aspek yang dianalisis dalam teori ekonomi ada aspek yang pertama ada tingkat output keseluruhan di dalam aktivitas perekonomian yang terdiri dari yang pertama ada pengalaman pemerintah, pengeluaran investasi, yang ketiga ada ekspor impor, yang keempat ada pengeluaran atau konsumsi rumah tangga. Kesimpulan dari pembahasan ini,